Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 4 Kebumen, khususnya kelas 8. Baiklah, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama mata pelajaran fikih yang pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang ketentuan sujud syukur. Tapi sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang ketentuan sujud syukur. Setelah pada minggu kemarin kita belajar tentang sujud tilawah. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, apa yang dimaksud dengan sujud syukur atau pengertian dari sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya atau musibah yang mengancamnya maupun keluarganya. Ya, jadi sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan di luar sholat setelah seorang hamba atau seorang makhluk ini mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya yang mengancamnya. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur dari seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja baru terhindar dari musibah, begitu ya. Contohnya ini, misalnya ada seseorang atau bersama keluarganya bepergian, ya, atau pergian entah mau melaksanakan silaturahim atau mau bertamasya ini di jalan, tuh ya, tidak disangka-sangka misalnya hampir kecelakaan, tapi tidak jadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah telah dilindungi dan dihindarkan dari bahaya yang mengancam diri dan keluarganya, yaitu dari peristiwa kecelakaan, gitu ya, ataupun setelah mendapatkan nikmat dari Allah, ini juga disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Apa itu hukum dari melaksanakan sujud syukur? Nah, hukum dari melaksanakan sujud syukur adalah hukum dari melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Jadi melaksanakan itu akan lebih baik daripada tidak melaksanakan. Hukumnya sunnah. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan pada dalil dari sujud syukur.
Di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu am'aru yassarahu aw bussira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Artinya, dari Abu Bakr, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang sujud syukur, tetapi di sini Ibu hanya menuliskan satu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi ini. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan sebab-sebab dari sujud syukur. Ya, sebab-sebab dari sujud syukur. Apa saja yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud syukur? Ini yang pertama adalah ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Terus yang selanjutnya adalah ketika terhindar dari musibah, terhindar atau selamat dari musibah yang akan menimpanya. Itu ya sebab-sebab dari sujud syukur. Sekarang kita lanjutkan pada syarat dari sujud syukur. Syarat sujud syukur yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempatnya. Terus yang kedua adalah menghadap kiblat. Jadi sebagaimana sujud ketika kita sedang sholat, jadi menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi tetap ketika kita melaksanakan sujud syukur, baiknya tetap menutup aurat, gitu ya. Jadi tidak kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, kalau perempuan ya seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama adalah niat. Ini ya. Rukun sujud syukur yang pertama niat, terus yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga sujud sambil membaca doa sujud syukur, yang keempat duduk sesudah sujud, dan yang terakhir adalah salam. Ini rukun daripada sujud syukur ini. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan ketika melaksanakan sujud syukur. Ya. Terus yang terakhir adalah tertib. Tertib ini urutan, melakukannya secara berurutan. Nah, anak-anakku, bagaimana bacaan niat dari sujud syukur? Bacaan niat dari sujud syukur adalah nawaitu sujudas syukri sunatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujudas syukri sunnata lillahi ta'ala. Jadi
saya niat untuk melaksanakan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, niatnya. Terus kita lanjutkan bacaan dari sujud syukur. Jadi bacaan dari sujud syukur ini yang apa namanya sudah biasa dibaca. Ini banyak orang membacanya sama dengan bacaan ketika melaksanakan sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bacaan dari sujud syukur ini seperti ini. Atau ada juga yang membaca dengan doa yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seperti itu ya, tapi kebanyakan yang ini yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ya, nanti silahkan anak-anakku semuanya menghafalkan biar hafal. Jadi sewaktu-waktu kalian mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, kalian bisa melaksanakan sujud syukur dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan pada hikmah dari sujud syukur. Hikmah dari sujud syukur yang pertama adalah mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan nikmat dan keselamatan. Terus yang kedua adalah menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita miliki semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Yang selanjutnya adalah sebagai bentuk ungkapan kepasrahan kepada Tuhannya. Jadi sebagai bentuk ungkapan kepasrahan dari seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mendapatkan pahala dan di akhirat disediakan tempat yang istimewa bagi orang yang pandai bersyukur. Ini adalah janji Allah. Jadi orang yang mau bersyukur ini ya mendapatkan pahala dan di akhirat disediakan tempat yang baik yang istimewa. Itu ya. Terus selanjutnya akan membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar, karena kegiatan sujud ini sama halnya seperti kalau kita sholat itu seperti sedang berolahraga juga ya, untuk menggerakkan anggota badan kita. Jadi membantu membuat badan sehat dan bugar. Anak-anakku, demikian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian hafalkan tadi untuk niatnya, juga bacaannya ketika sujud. Nah, ini nanti kalau sudah hafal silahkan nanti kalian videokan dan videonya dikirim ke Bu Guru ya melalui WhatsApp pribadi. Baiklah anak-anakku, karena waktunya terbatas dan waktu kita sudah habis, tetap jaga kesehatan, walaupun di rumah tetap sering cuci tangan yang bersih pakai sabun, dan
kalau kalian keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker gitu ya. Selamat belajar anak-anakku semuanya, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses dunia maupun akhirat. Selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anakku menanyakan langsung melalui WhatsApp ya, melalui WA pribadi kepada guru. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.